Maafin mama, ayo pulang. Aku nggak bisa pulang sekarang. Boleh datang lagi kan nanti buat nengokin kamu. Ya. Takutnya Adit tuh jadi nggak mau lagi ke rumahnya Jevan, malah milih luntang-lantung kemana-mana. Hello guys, ada kemungkinan setelah tahu di mana Akila tinggal, Mayang bakal mengirimkan beberapa pakaian ganti, baju tidur, seragam sekolah, sampai segala kebutuhan Akila lainnya. Yang paling penting harusnya Mayang juga kepikiran buat mengirimkan uang ke rekening Akila. Soalnya sebelum kejadian di launching PH itu, walaupun Akila terlihat sibuk banget, bisnis yang baru dijalanin bersama Fatah sebenarnya belum menghasilkan apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah Akila masih mau menerima transferan uang dari Mama Mayang? Bisa jadi sih malah langsung ditolak dengan kemarahan, rasa kecewa dan sikap keras kepala yang masih belum mau pulang ke rumah. Harusnya Akila juga merasa gengsi kan. Masalahnya di sisi lain Akila sedang butuh uang juga. Entahlah apakah Mayang sempat kepikiran kalau saat Akila nggak punya pegangan uang, nanti Akila bakal pulang dengan sendirinya. Di posisi Akila sekarang yang seolah ingin hidup sendiri jauh dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, rasanya Akila beneran guys bakal gengsi menerima kiriman uang dari siapapun, terutama dari Harry yang statusnya masih sekedar pacar, belum punya kewajiban untuk menanggung kehidupan Akila. Apalagi ya sekarang di hati Akila bukan cuma ada rasa kecewa, tapi jauh di lubuk hatinya Akila sadar kalau ruang itu ternyata nggak pernah sepenuhnya untuk Harry. Jadi mungkin satu-satunya jalan supaya Akila punya pegangan uang tanpa merasa bergantung sama orang lain ya lewat Fatah. Bukan minta gratisan, tapi demi harga diri mungkin Akila bakal bilang itu cuma kasbon dulu, nanti dibayarnya kalau bisnis mereka udah berkembang. Karena kalau harus cari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang agak sulit guys. Apalagi kan sekarang Akila masih harus fokus menghadapi ujian kelulusan. Kecuali kalau nanti Akila kepikiran buat live streaming dari akun TokToknya dan berharap dapat gift dari penonton yang bisa langsung dicairkan. Lucunya tuh ya, kita para penonton jadi ikutan ribet mikirin gimana caranya Akila bisa punya uang tanpa terus membebanin Hana yang hidupnya aja masih pas-pasan. Masalahnya alurnya cukup lambat dan konfliknya hanya tersebar di berbagai karakter. Jadi terasa seolah waktu sudah berlalu lama banget. Padahal di cerita sinetron ini Akila sebenarnya baru kemarin kabur dari rumah. Dan kemarin itu adalah episode yang tayang tanggal 6 Mei 2026 lalu guys. Sehari semalam di dunia sinetron ini rasanya panjang banget sampai kita penontonnya merasa itu udah hampir sebulan yang lalu. Dan tepat baru sehari setelah Akila belum pulang, Mayang mendapatkan alamat rumah Hana dari Beno, Ogi dan Mario. Kayaknya sih Mayang datang bareng sopir keluarga ya. Nggak mungkin kan orang yang karakternya rada sombong seperti Mayang mau jalan kaki. Tapi yang diperlihatkan cuma Mayang sampai di depan pagar kontrakan yang menurutnya sangat kumuh. Dari tampak luar aja Mayang udah yakin Akila nggak bakal betah tinggal di sana. Karena Mayang tahu putrinya terbiasa hidup berkecukupan, serba nyaman dan gak pernah kekurangan apapun. Sore itu Mayang datang sebagai seorang ibu yang merindukan putrinya, seorang ibu yang rela memohon di depan anaknya, seorang ibu yang berkali-kali minta maaf atas keputusan yang sudah diambilnya. Tapi di balik tangisan itu sebenarnya hati Mayang masih terselip kebiasaan ingin mengatur hidup Akila. Penyesalan Mayang pun masih terasa setengah-setengah karena egoismenya masih cukup besar. Rasa sayang Mayang ke Akila memang nyata, tapi ketulusannya yang masih perlu dipertanyakan. Karena cinta yang benar-benar tulus seharusnya menginginkan orang yang disayang bisa bahagia sepenuhnya, bukan hanya ingin memilikinya tanpa peduli perasaannya. Apalagi Akila pun berhak sebagai manusia untuk mengenal orang tua kandungnya, terlepas ya nantinya Akila mau membenci atau memaafkan mereka. Dan hal itulah guys yang membuat Akila masih sulit berlapang dada. Kemarahan juga kekecewaannya terlalu besar sampai memenuhi hati dan pikirannya. Kenapa Mama Mayang selama ini merahasiakan semuanya? Akila sedikit mengeraskan hati dan terlihat jutek saat menghadapi kedatangan Mayang. Karena kalau saat itu Akila langsung mau ikut pulang ke rumah bersamanya, artinya Akila juga harus siap menerima semua penjelasan versi Mayang, sosok yang sekarang justru paling sulit untuk ia percaya. Singkatnya Akila menegaskan kalau dirinya belum mau pulang karena Akila masih bingung harus merasa seperti apa kalau kembali berada di rumah itu lagi. Apalagi Akila belum siap berhadapan dengan siapapun yang menurutnya sudah mengecewakannya. Untungnya ya Mayang akhirnya sadar dan memilih mengalah dulu, nggak terus memaksa Akila untuk pulang saat itu juga. Sebelum pergi dari sana Mayang terus menangis nih, sempat meminta izin supaya nantinya tetap boleh datang menjenguk Akila lagi. Di momen itu sebenarnya pertahanan Akila hampir runtuh, hatinya udah sesak banget, tapi Akila terus berusaha kuat supaya nggak menangis di depan Mama Mayang. Maka tanpa sadar kaki Akila sampai gerak-gerak sendiri hanya untuk menutupi rasa gelisahnya. Karena gimana pun juga Akila sangat menyayangi keluarga angkatnya. Dari kecil sampai remaja, mimpi terbesar Akila sebenarnya sederhana. Akila cuma ingin mendapatkan kasih sayang Mama Mayang sepenuhnya. Ironisnya justru setelah Akila mulai dekat dengan Harry, perlahan sikap Mayang berubah jadi jauh lebih perhatian. Sampai detik ini Akila sendiri nggak
nggak pernah tahu ya guys, kalau dulu Harry sempat mengancam Mayang agar bersikap lebih baik pada Akila. Bagusnya sih sejak saat itu rasa sayang Mayang memang sudah benar-benar tertuju pada Akila, meski pada akhirnya tetap dibalut sedikit keegoisan. Setelah Mayang keluar dari pintu rumah itu, barulah Akila menangis sepuasnya. Perasaannya kacau, pikirannya pun terasa sangat capek. Tapi Akila yakin dirinya masih butuh ruang untuk berpikir lebih jernih tentang hidupnya sendiri. Mungkin memang ini keputusan terbaik supaya Akila bisa memahami semuanya tanpa harus terus mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang terasa hanya mau mengatur hidupnya. Masalahnya, bagaimana Akila menjalani hidup selanjutnya tanpa terus bergantung pada siapapun lagi. Kan nanti buat nengokin kamu. Takutnya Adit tuh jadi nggak mau lagi ke rumahnya Jevan, malah milih luntang-lantung kemana-mana. Beralih ke Noel, Jevan, dan Andro yang diliputi rasa bersalah karena tanpa sengaja harus terseret dalam konflik keluarga Adit dengan mamanya. Di satu sisi mereka memang gak enak hati untuk menolak permintaan Tante Slay, apalagi mereka juga berharap pertemuan itu bisa menjadi jalan agar semua masalah dibicarakan. Sayangnya yang terjadi sebaliknya, Adit merasa teman-temannya telah melanggar privasinya, lalu Adit pergi begitu aja tanpa memberi kejelasan akan kemana. Padahal ya belakangan ini Adit hampir selalu numpang menginap di rumah Noel kalau nggak di rumah Jevan. Nah, ada kemungkinan karena masih diliputin amarah, kali ini Adit akan memilih meminta tumpangan di rumahnya Dava. Karena dari sepanjang hari kemarin orang yang paling sering berkomunikasi dengan Adit lewat telepon hanyalah Dava. Bahkan Akila yang sedang kabur tinggal sementara di rumah Hana, yang saat ini kan Hana dekat dengan Dava. Jadi rasanya cukup sulitlah membayangkan Adit benar-benar hidup terlunta-lunta di jalanan, apalagi sampai numpang tidur di ruang tamu rumah Hana. Jelasin mereka kalau Sedangkan Angelica yang masih larut dalam kesedihannya setelah penolakan Adit. Karena itu Angelica meminta bertemu dengan Leon di sebuah taman. Lucunya Angelica mohon agar Leon membantu menjelaskan semuanya pada anak-anak mereka. Mungkin Angelica berharap Leon lah yang harus mau mengakui semua kesalahan yang terjadi. Atau bisa juga Angelica inginnya Leon membantu membersihkan namanya, seolah semua tindakan Angelica dilakukan terjadi karena keadaan yang memaksanya. Namun bagi Leon, permintaan dan ratapan Angelica terdengar sangat menyebalkan. Sejak awal semua masalah berakar dari keegoisan Angelica sendiri. Terlebih setelah insiden itu, hidup Leon dipenuhi rasa bersalah dan penderitaan batin. Belum lagi Leon harus menerima ucapan tajam dari Mayang yang masih terngiang di kepalanya. Ditambah lagi kemungkinan gugatan hukum yang sewaktu-waktu bisa datang. Namun yang paling berat bagi Leon adalah kekecewaan Akila. Tatapan putrinya seolah menunjukkan keyakinan bahwa Akila telah dijual dan gak pernah benar-benar diinginkan. Karena itulah guys, gak mungkin banget Leon mau membantu Angelica seperti yang diharapkannya. Satu-satunya hal yang bisa Leon berikan hanyalah saran agar Angelica berhenti memaksa dan cukup memberi ruang bagi anak-anak mereka. Biarkan waktu yang berjalan, karena mungkin hanya waktu yang mampu meredakan luka dan perlahan mengikis rasa kecewa yang saat ini masih memenuhi hati mereka.